Terima kasih. Hasil dari kemarin kami lakukan pembelaan asal atas tuntutan jaksa bahwa yang kami lakukan dari pembelaan bahwa klien kami Pak JSP Kanine tidak terbukti. Artinya dalam hal ini hubungan dengan proyek ini adalah pertama ada bisnis to bisnis, hubungan keperdataan, dan kedua bahwa keterlibatan Pak Jeksi ini sebagai mendampingi istrinya. Dari hal tuntutan jaksa, dakwaan dan tuntutan bahwa dia terlibat dalam korporasi, salah satu dituduh bahwa dia bagian dari direktur, dan kami telah membuktikan bahwa dia adalah sebagai seorang SN dan tidak terlibat dalam korporasi. Oleh sebab itu, dalam hal ini saya rekan-rekan tidak ada ganti kepala, ganti orang. Jadi tidak ada. Demikian juga bukti-bukti yang kami sampaikan kepada lewat pembelaan kami, situ ada perpanjangan penahanan baik lewat Polres, lewat Pengadilan Negeri Kota Mobagu. Yang ini adalah menyangkut misadministrasi. Pidana biasa tiba-tiba jadi pidana khusus dan tidak ada SP3 untuk setelah disampaikan ke pidana khusus. Dan bukti-bukti kami sudah sampaikan lewat pembelaan kemarin, dan ini adalah hal yang patut kami sampaikan biar masyarakat tahu bahwa klien kami ini tidak terlibat dalam proyek ini. Dia hanya mendampingi istrinya. Jadi kami dalam pembelaan tetap berpedoman bahwa klien kami tidak terlibat dalam sebagai tuntutan jaksa sebagai tindak pidana korupsi. Itu aja yang saya beri. Tambahan, Pak? Ya, terima kasih. Tambahannya seperti apa yang saya jelaskan bahwa dalam proses persidangan jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan untuk kemudian menjadi fakta persidangan bahwa klien kami terdakwa JSP Kanine merugikan keuangan negara. Kenapa demikian? Karena proyek CSR itu adalah dana swasta, bukan dana negara. Dana swasta bisa kemudian menjadi dana negara apabila perusahaan yang kemudian menghibahkan dana itu ke desa, baru kemudian dana itu ditata kelola di dalam APB desa. Nah, itu terjadi proses peralihan dari dana negara dia menjadi, dari dana swasta dia menjadi dana negara. Tetapi CSR ini, yang case ini, itu sama sekali bukan dana negara karena tidak ditata kelola di dalam APB desa, sehingga tetap itu adalah dana swasta. Jadi itu B2B, business to business, perusahaan JRBN kepada PT Arta Prima, dan kemudian kuasa direktur PT Arta Prima yaitu Sang Adi mensubkontrakannya ke Karya Jerani, dan Karya Jerani, direktur dari Karya Jerani adalah istri dari terdakwa JSP Kanine yang sudah meninggal, Pak. Sedangkan terdakwa JSP Kanine ini yang kemudian dijadikan terdakwa dalam case ini, yang harus kemudian menjadi pengganti dari istrinya yang adalah direktur dari PT SCV Karya Jerani yang sudah almarhum. Jadi kan ini sangat naif dan sangat tidak masuk akal, ya. Ganti kepala. Kalau kemudian pidana yang objeknya orang itu, kenapa mesti mau diwariskan? Jadi misalnya istri saya kemudian yang melakukan suatu perbuatan pidana karena dia sudah menjadi almarhumah, kemudian saya wariskan, diwariskan ke saya ganti. Kira-kira seperti itu. Ini keliru.
hal yang seperti itu keliru. Itu satu. Kemudian pada sisi lain, bahwa case ini karena memang dia dana swasta, sehingga dia pada awal mula ya proses pemeriksaan ini adalah pidana umum, dan proses ini dia boleh berproses di kepolisian karena dilaporkan oleh Jack Swikan ini Laporan. sebagai terdakwa ini. Laporan apa Pak? Pengaduan karena dia sebagai pendamping dari istrinya yang adalah kontraktor yang mendapatkan subkon dari PT Arta Prima tidak dibayarkan. Berapa? Uang yang dia sudah pakai uangnya sendiri untuk proses melaksanakan proyek itu belum dibayarkan, yang kurang lebih 4, sekian M, tetapi yang belum dibayarkan ke dia ada kurang lebih 2 lebih atau 1,8 sampai 2 M ya. Kemudian dia laporkan ke kepolisian. Nah, ketika kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, itu dapat kemudian gelar perkaranya dikategorikan bahwa ini pidana khusus. Langsung tidak ada penghentian pemeriksaan ini pidana biasa, langsung jadi pidana khusus. Nah, ini juga menyalahi mekanisme aturan. Seharusnya harus ada SP3 dulu, penghentian penyelidikan dan penyidikan, baru kemudian berpindah berkas, dia kemudian dituduh ulang di sebuah proses. Bukan serta-merta proses pemeriksaan awal adalah pidana biasa, tiba-tiba setelah gelar perkara karena ditemukan bahwa ini cenderung ada pidana khusus, langsung jadi pidana khusus. Itu kan dua hal yang berbeda. Itu. Jadi kami tetap pada pembelaan awal. Ini kan tadi sudah replik dari penuntut umum. Kami duplik kami hanya bertetap pada pembelaan. Karena secara fakta persidangan tidak terbukti bahwa klien kami itu merugikan keuangan negara. Dan satu diingat bahwa klien kami tidak ada mens rea di dalam proses pemeriksaan. Menjadi fakta persidangan, tidak ada niat cacat untuk kemudian sengaja memberikan keuangan negara. Yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar itu adalah Direktur CV Arta Prima, karena Direktur CV Arta Prima yang melakukan kontrak dengan JRBM. Kemudian Direktur CV Arta Prima ini, kuasa Direktur CV Arta Prima yakni Sang Adi, yang kemudian mensubkontrakkan ke PT Karya Jerani, di mana PT Karya Jerani, CV Karya Jerani direkturnya adalah istri dari terdakwa, dari klien kami. Nah, istri dari terdakwa klien kami ini sudah meninggal ketika proses proyek ini sementara berjalan, sehingga kemudian klien kami sebagai suaminya yang kemudian meminta untuk boleh membayar pekerjaan yang sudah dilaksanakan yang sampai pada posisi 73% progres itu. Tetapi kemudian Direktur CV Arta Prima dalam hal ini Sang Adi tidak mengindahkan itu, sehingga klien kami melaporkan itu ke kepolisian. Dari sana kemudian berproses dan dia jadilah tindak pidana khusus dari tindak pidana umum. Tidak dihentikan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, dia langsung ganti kopnya tindak pidana khusus. Dan dari Direktur Karya Jerani yang sudah almarhumah, dia ganti kepala menjadi diwariskan kepada klien kami, dalam hal ini saudara Jack Swikan ini. Ya baik, terima kasih Pak.